Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بالإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabarnya Bapak, Ibu sehat semuanya? Semoga kita selalu sehat jasmani dan sehat rohani kita. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dengan rasa senang, rasa Masya Allah, sudah di hari pertama bulan suci Ramadan, tambah sehat rohaninya, semakin Masya Allah segar. Maka ini kita harapkan semoga kita selalu istiqomah sampai akhir Ramadan, sehingga bisa pantas dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Suatu saat di zaman baginda Rasulullah SAW di majelis beliau, maka di pertengahan majelis datang seorang pemuda. Majelis datang seorang pemuda. Ketika pemuda itu duduk dalam majelis, maka wajah baginda Rasulullah SAW pun berubah merah, seperti orang marah. Tapi lanjut terus, majelisnya tetap lanjut sampai akhir majelis selesai, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Kemudian beliau pun tersenyum kembali, wajahnya berubah kembali menjadi senang kembali. Maka sahabat melihat ini ada yang aneh. Ditanya, ya Rasulullah, ketika pertengahan tadi, ketika ada orang anak muda datang, wajah engkau seperti orang marah, dan setelah majelis selesai engkau pun berubah kembali, wajah engkau bahagia kembali. Ada apa ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, di pertengahan majelis datanglah seorang pemuda tadi yang saya melihat dia membawa dosa yang sangat banyak. Dia bawa dosa yang sangat banyak, itu yang menyebabkan muka saya berubah. Ya Rasulullah, ini hubbu fillah wa hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi bukan benci sama orangnya, tapi benci dengan dosanya. Jangan sekali-kali benci sama orang pendosanya, tapi bencilah dengan perbuatannya saja. Tetapi kata Nabi, ketika selesai majelis dengan berdoa, saya melihat semua dosa-dosa yang saya lihat di anak muda tadi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat saya senang kembali. Senangnya Nabi juga dengan sebab pengampunan amalan-amalan umatnya. Ini kata ulama, hadis ini adalah fadilah untuk majelis. Bahkan di hadis yang lain, semua yang ada di majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan melalui baginda Rasulullah SAW, semua aku ampuni kata Allah. Maka malaikat bertanya, ya Allah, di majelis itu ada yang mampir karena mampir, akhirnya ya sudahlah, duduklah.
Di majelis itu ada yang nggak sengaja duduk, mau berdiri, tanggung lah. Ya sudahlah, ikut aja lah. Ini orang-orang seperti ini duduk di dalam majelis yang nggak ada niat sama sekali dari awal. Maka tetap Allah Subhanahu firmankan, semua tanpa kecuali yang duduk dalam majelis, maka aku semuanya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan kita yang duduk di sini termasuk golongan yang diampuni dosa-dosa kita. Lagi hari pertama ini, Masya Allah, kita akan bahas nih, penting menurut saya. Dulu pernah kita bahas puasa tahun kemarin, ini belum selesai, 40 sunnah di bulan Ramadan. Kalau perkara wajib itu memang sudah nggak ada toleransinya, wajib. Nggak ada wajib itu boleh pilihan. Sholat boleh pilih, dilakuin boleh, nggak dilakuin boleh, nggak bisa, wajib. Wajib. Orang dari 50 dikurang 5 mau dikurangin lagi, wah kebangetan. Umat ini walaupun sholatnya 5 tapi pahalanya seperti 50, karena seminimal-minimalnya amal itu pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Maka 5 pun jadi 50, pahalanya sama. Kalau wajib kan nggak bisa dikorting lagi. Ramadan 29 hari, 25 hari aja nggak bisa. Maka kalau yang kemarin ini nggak sempat mengkodok puasanya yang tahun kemarin nggak puasa, mungkin yang wanita sebab uzur, kemudian kemarin 11 bulan dikasih waktu, nggak juga dikodok puasanya, sampai sekarang kok tidak mengkodok, itu dihukumi berdosa. Hutang sama makhluk aja kita harus bayar, apalagi hutang sama Allah. Dan tahun depan kalau mau bayar, dia harus bayar, kemudian ditambah dengan bayar tambah mengeluarkan makanan sebesar 1 mud. Tapi tetap dosa, melalaikan. Ini wajib masalahnya. Wajib haji misalnya. Kalau kita punya orang tua, tanahnya lebar, punya kontrakan banyak, berapa pintu, tapi memang belum dikasih hidayah untuk haji, maka begitu beliau wafat, kita sebagai ahli waris sebaiknya dikeluarkan dulu hartanya untuk menghajikan beliau. Karena aslinya beliau sudah wajib haji, harta sudah punya, badan sehat waktu itu, tapi nggak berangkat haji. Cuma gara-gara kata temennya, haji hati-hati loh, dosa yang kamu perbuat di Indonesia ini nanti dibayar di sono. Ketakutan dia, wah enggak haji, takut dibayar di sono, semacam lah, yang kata diculik sama supir taksi lah, macam lah. Enggak, ya mitos saja itu. Makanya akhirnya nggak haji. Maka kita anaknya begitu sebelum dibagikan kepada ahli waris, warisannya, maka sebaiknya dihajikan dulu, disisihkan hartanya, kemudian dihajikan. Murah kok, nggak harus berangkatnya orang haji dari sini. Kita bisa hajikan teman-teman yang pesantren di sana, pesantren di Mekah, kita bisa kasih ke mereka paling berapa? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Kalaupun mau dihajikan orang dari sini, yang menghajikan itu juga harus sudah haji. Ini anaknya belum haji, badalkan haji, nggak bisa. Yang bisa badalkan haji itu juga harus sudah haji. Wajib, soalnya wajib, Pak. Nah ini kita mau bahas perkara-perkara sunnah, karena bulan suci Ramadan ini ya memang hadisnya Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga, tutup pintu neraka kata Nabi, dan dibelenggu para syaitan. Jadi peluang-peluang, coba aja rasakan bulan suci Ramadan, langsung terasa kok agak-agak soleh gitu Pak ya. Agak-agak soleh, karena setannya udah mulai berkurang. Kalau setan yang manusia masih ada di diri kita ini, masih ada. Karena minal jinnati wan nas. Jin itu ada kalangan, dari kalangan setan itu ada kalangan jin, kalangan
manusia. Setan yang diikat kalangan jin, ya kan, setan manusia ini kita sendiri nih. Kalau masih berbuat perkara-perkara kezaliman untuk diri kita, ya itu setannya kita sendiri. Maka harus dibelenggu juga itu hawa nafsu di dalam diri kita. Makanya ini kita perbanyak lagi fardunya sudah, kita perbanyak dengan sunnah-sunnah. Sunnah itu kata ulama lebih mulia daripada surga, karena surga untuk kenikmatan kita sebagai hamba, kecintaan kita sebagai hamba ingin semua masuk surga. Tapi kalau sunnah ini adalah kecintaannya Allah. Sunnah adalah kecintaan Allah karena dilakukan oleh kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sering sebutkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sunnahnya. Dari masuk kamar mandi sampai masuk kubur itu ada sunnahnya. Ada dari potong kuku sampai potong leher pun ada sunnahnya. Kok potong leher ada sunnahnya? Iya, jangan sembarangan nyembelih orang, Pak. Membunuh orang nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Oh, ini orang kafir harus dibunuh. Oh, nggak begitu di Islam. Dalam petik perang pun wanita dan anak-anak nggak boleh, Pak, dibunuh. Nggak boleh. Kalau ada wanita sama anak-anak juga tidak boleh, walaupun itu musuh kita. Itu kalau perang. Nah, ini belum perang. Nggak perang ujuk-ujuk perang suku. Ada aturan dalam Islam. Ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, termasuk puasa ini. Ini sunnah yang pertama adalah makan sahur. Disunahkan bagi yang akan berpuasa untuk makan sahur. Banyak hadis yang menganjurkan untuk melakukan sahur dan menjelaskan bahwa di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Sahur itu sebenarnya nama waktu, ya. Makan sahur sebenarnya makan di waktu sahur begitu sebenarnya. Tapi karena sudah disingkat aja makan sahur gitu. Sahur banget, nggak usah pakai makan ya. Sahur gitu. Padahal itu sahur itu waktu sahur sebelum subuh sebenarnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhur barakah." Makanlah kamu di waktu sahur. Sebenarnya begitu terjemah. Tapi kebanyakan bersahurlah. Ya, kalau sudah tahu maknanya nggak apa-apa. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Hadis riwayat Bukhari. Sudah Rasulullah beritahukan kepada kita. Di hadis yang lain, as-sahur aqluhu barakah fala tad'uhu walau ayyar ra'a ahadukum jur'atan min ma' fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala mutasahhirin. Makan sahur itu adalah berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat bagi orang-orang yang melakukan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan sepelekan. Mau sekuat apapun puasa kita, wah saya masih kuat, saya masih seger. Bukan masalah itu. Masalahnya sahur itu ada barokahnya. Walaupun cuma 1 korma. Nabi biasanya kalau sahur 3 korma sama air putih cukup. Atau 7 korma paling maksimal itu dengan air putih sudah cukup. Kalau kita lengkap, ada sayurnya, ada gulainya, ada tempenya, masya Allah. Jadi ada barokahnya di situ. Walaupun hanya dengan meminum seteguk air, kata Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Sering kita dengarkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ala Nabi. Allah dan malaikat bersolawat para nabi. Nah ini fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'ala mutasahhirin.
Jadi kalau kita sahur tuh rasakan Allah dan malaikatnya sedang bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Sahur ini usahakan jangan ditinggalkan. Walaupun kita nanti sudah terbiasa. Perut ini kan tergantung kebiasaan. Kalau biasanya kita di pesantren tuh ada puasa dalail khairat setahun full, kecuali waktu-waktu yang diharamkan puasa itu full 1 tahun. Kalau sudah sebulan 2 bulan itu sudah nggak kerasa perut, nggak sahur pun nggak masalah, karena cacing-cacing di perut itu udah nggak demo lagi ya, udah biasa. Pokoknya jam segini sampai jam segini ini orang nggak makan. Tapi kalau biasanya makan kok nggak makan, demo ya, nggak makan. Nah, itu yang bikin lapar itu. Tapi kalau sudah biasa, ya sekarang ini kan hari pertama ini memang Masya Allah dilihat kecoa lewat kayak korma ya. Ini hari pertama mulai mabok Sunlight ya. jam 2, jam 3 udah mulai mabok tuh. Apa yang dilihat udah menjelang maghrib nonton TV udah iklannya sirup marjan, es campur, Masya Allah. Itu mengurangi pahala puasa itu Pak. Mendingan ngaji, baca Quran, nanti insya Allah azan sudah berkumandang. Tapi emang serunya nonton TV menjelang buka itu seru. Apalagi anak-anak. Kemudian sunnah kedua adalah kurma untuk sahur. Apa salahnya kita menyiapkan kurma untuk meniatkan untuk sunnah. Sunnah menjadikan kurma sebagai salah satu menu sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmat sahur mukmin at-tamr. Makanan sahur yang baik bagi orang yang beriman adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dan sahihnya. Jangan sampai meninggalkan sunnah yang mudah ini hanya dengan memakan kurma ketika sahur dengan niat menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Mengamalkan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya seperti wajib. Makan kurma aja loh, pahalanya pahala wajib. Siapkan kurma di rumah. Kalau bisa kurma ajwa. Ya bisa kurma ajwa ya, kurma banyak lah sekarang merek ya. Tapi banyak disebarkan juga produk-produk Israel itu ya. Saya juga nggak hafal. Sunnah yang ketiga mengakhirkan makan sahur. Nah ini penting. Makan sahur boleh dilakukan semenjak tengah malam. Ini tengah malam mau sahur boleh ya, bukan sunnah. Boleh. Makan sahur jam 2 malam, makan sahur jam 1 malam, tapi nggak sunnah. Boleh, mubah hukumnya. Akan tetapi sunnah mengakhirkan sampai mendekati waktu sahur. Sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau sahurnya, makan sahurnya, ya namanya waktu sahur itu sebelum subuh. Tentunya tidak terlalu akhir sehingga membuat ragu apakah waktu sahur masih tersisa atau tidak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairi ma ajjalul iftar wa akhirus sahur. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau untuk sahur diakhirkan, kalau untuk berbuka disegerakan. Ini ajalan. Takjil itu asal katanya dari itu, takjil, menyegerakan. Tiba-tiba sekarang takjil itu jadi nama makanan. Takjilnya disiapkan. Jadi bakwan itu takjil itu. Bakwan, kolak, takjil. Segerakan, ya boleh juga lah ya. Segerakan bakwannya gitu.
Hadis riwayat Ahmad. Adapun terlalu mengakhirkan makan sahur sampai ragu apakah waktu sahur masih tersisa, itu tidak dianjurkan. Nah, ini sunnah keempat perlu kita pahami. Sunnah keempat adalah menentukan waktu imsak, jarak antara selesai sahur dan azan subuh. Imsak kalau secara fikih itu memang menahan makan dan minum sampai maghrib, dari terbitnya fajar shodiq waktu subuh sampai maghrib, itu imsak secara fikih. Tapi kalau imsak secara bahasa kita Indonesia itu beda, dan ini cuma di Indonesia adanya. Tapi ulama-ulama dulu bikin imsak ini bagus sekali dan sesuai dengan hadis Nabi yang kita akan sebutkan di sini. Sunnah untuk menentukan jarak pemisah antara akhir waktu sahur dan azan subuh, antara kita terakhir makan sama subuh. Jangan dimentokin banget. Ini sunnah Pak ya. Kalau wajib berhentinya ya azan subuh, bukan azan subuh, waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Itu wajib berhenti. Tapi kalau sunnahnya berhenti makan, imsak, nahan, itu sunnah. Jadi jangan ditabrak-tabrakin. Kenapa orang masih boleh sahur kok dilarang-larang? Bukan dilarang. Sini keterangannya. Sunnah untuk menentukan jarak pemisah antara akhir waktu sahur dan azan subuh, atau yang lebih dikenal dengan istilah imsak di Indonesia. Di luar negeri nggak ada ya. Jangan sampai ia masih makan sahur ketika azan subuh berkumandang. Jika demikian berarti makan sahurnya jatuh di waktu subuh dan puasanya nggak sah. Karena untuk kehati-hatian itulah harus dijarak, begitu maksudnya. Sehingga di sini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ini orang sahabat Anas ini khodimnya Nabi, senantiasa mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dekatnya Nabi. Beliau mendengar sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menuturkan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ila salat qultu kam kana baina azan was sahur qala qadru 50 ayat. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami melaksanakan sholat. Maka Sayyidina Anas bertanya kepada Zaid, berapa jarak waktu antara azan dan sahur waktu itu? Beliau mengatakan seukuran membaca 50 ayat jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih nih. Baca 50 ayat secara tartil. Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu ukurannya seperti 15 sampai 20 menit. Ukurannya itu menjelang subuhnya. Maka hendaknya kita berhenti makan sahur 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Menentukan waktu imsak merupakan bentuk kehati-hatian, ihtiyat, untuk hati-hati daripada kita kebablasan dalam beribadah. Dan kehati-hatian dalam beribadah termasuk hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di zaman Nabi itu azan pagi itu ada dua, Pak. Muazzinnya Nabi yang sering kita kenal Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Budak, jangankan harta, dirinya aja nggak punya dulu. Dirinya sendiri aja nggak punya karena budak. Dibeli, akhirnya merdeka, menjadi muazzin Nabi. Sampai sekarang tuh ternyata orang-orang yang memang hitam itu rata-rata suaranya bagus, kebanyakan bagus. Teman-teman saya nih di pondok dulu yang asli Ambon, Maluku, ngomong aja kayak nyanyi dia. Hei, mana? Itu ada. Ngomong ente kayak nyanyi, gimana nyanyinya? Makanya kalau azan saya nggak bilang tuh bagus, beliau dari Habasyah, dari Ethiopia. Muazzin pertama adalah Sayyidina Bilal, muazzin kedua adalah Abdullah bin Maktum. Dua muazzinnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi azan yang pertama itu biasanya diazankan untuk membangunkan sholat malam. Masih ada sekarang di masjid
Nabawi dan di Masjidil Haram masih sampai sekarang hidup itu. Azan pertama dan azan kedua. Di tempat kami itu di Temboro masih. Itu saya punya sepupu pertama kali ke Temboro, ke tempat kita. Begitu azan dia langsung wudhu. Oh ini enggak komat-komat, enggak subuh-subuh, masih gelap. Ternyata itu azan awal, azan pertama. Tandanya apa? Tandanya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Oh berarti itu azan awal itu. Kalau dulu di zaman Nabi azan awal itu fungsinya yang ketika puasa, fungsinya azan awal itu kalau waktu puasa, ketika azan pertama yang di masjid pulang untuk sahur. Ketika azan digunakan yang pertama itu yang di masjid yang itikaf diazankan pertama pulang sahur dulu. Yang di rumah yang sudah sahur berangkat ke masjid untuk tahajud. Jadi waktunya masih bisa untuk tahajud. Ini azan pertama. Azan yang kedua baru azannya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Maka sering nih kita dengar dari beberapa ustaz yang mau komentari masalah imsak, karena beliau memakai hadis ini la yamna'anna ahadukum aw ahadan minkum azan Bilal minas sahur fa innahu yu'adzinu aw yunadi bil lail liyarji'a qa'imakum wa la yunabbiha na'imakum. Sayyidina Bilal ketika azan maka baginda Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai azan yang dikumandangkan Bilal mencegah kalian dari sahur. Nah ini sebagian salah paham dengan hadis ini bahwa ini azannya Sayyidina Bilal itu azannya waktu subuh, Pak. Bukan. Azannya Sayyidina Bilal adalah azannya ketika azan pertama sholat malam. Karena di sini lanjutan hadisnya sesungguhnya dia azan pada waktu malam, bukan waktu fajar, beda. Pada waktu malam untuk memberitahu orang yang qiyamul lail agar beristirahat. Kalau sudah azan subuh nggak boleh, jangan ngikutin pendapatnya kalau sudah azan baru bangun cepet-cepet aja sahur, jangan, itu sudah habis waktunya. Sudah menjelang azan baru boleh, kalau sudah azan jangan. Mepet sudah azan, gimana sahurnya? Kalau kata Ustaz Abdul Somad di blender aja Pak ya. Ayam blender, ayam masuk, nasi masuk, masuk minum. Kata beliau ya, langsung sekali minum sudah ya adira ya, makan dada ayam dengan di blender. Jadi maksudnya azan di sini adalah azannya qiyamul lail, bukan azan subuh. Bahkan di hadis berikutnya ini anna Bilal kana yu'adzinu bil lail ila akhir hadis, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, ini hadisnya. Karena dia tidak mengumandangkannya kecuali setelah fajar terbit. Justru waktu azannya Sayyidina Bilal itu waktunya makan sahur. Di hadis riwayat Bukhari. Jadi harus dipahami betul, jangan sampai salah paham. Dan waktu habis. Tadi waktu sunnah itu imsak. Kalau wajib berhenti ya azan subuh, waktu subuh. Yang harus dipahami waktu masuk sholat subuh fajar shodiq, bukan azan subuh. Kalau di tempat-tempatnya nggak ada azan subuh gimana? Nggak berhenti dong. Bukan azan subuh yang wajib berhenti, tapi waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh kalau sudah masuk wajib, nggak harus azan. Maka ini petugas azan di masjid ini wajib nih. Ya, kalau dihukum fikih Pak, kalau ada petugas masjid yang digaji, ya, yang digaji untuk azan, ya kalau di Pakistan ini banyak, di Arab memang digaji, orang-orang Bangladesh itu memang di masjid digaji untuk azan, digaji untuk imam supaya memang terjaga. Nggak ada istilahnya kosong gara-gara semua jemaahnya sibuk, nggak ada. Memang ada yang memakmurkan masjid. Nah orang-orang yang digaji untuk ini wajib
menentukan betul-betul azan subuh ini, karena dia bertanggung jawab. Kalau orang awam di sekitar perumahan perbuaran ini patokannya azan, terus dia azannya terlambat gimana? Dia terlambat azannya, orang patokannya azan, belum azan subuh katanya. Makanya harus betul-betul tahu secara waktunya, kemudian jam ini juga diatur secara benar. Sekarang kan zamannya canggih ya, pakai handphone itu kan sudah pakai jam satelit ya, sudah jam yang pas. Jangan sampai pakai jam-jam yang jam karet. Kalau jam karet ya akhirnya lebih 5 menit, lebih 10 menit. Bahkan ulama berpendapat orang yang digaji ini kemudian dia lalai untuk menunaikan azannya itu, ini haram Pak, makan uang gajinya ini haram. Nah, ini penting bagi petugas ya, petugas bertanggung jawab, karena jangan sampai gara-gara dia terlambat azan subuh, maka orang yang berpatokan nahan puasanya itu dengan azan, dia akhirnya tidak sah puasanya. Ini kita harus perhatikan. Sunnah keempat. Kemudian definisi daripada puasa itu kan menahan dari makan dan minum dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib. Jadi bukan menahan dari azan subuh, bukan. Definisinya itu menahan dari waktu subuh, bukan azan subuh, tapi waktu subuh. Waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq. Maka diri kita masing-masing di rumah itu punya imsakiyah itu penting. Jadi nggak usah patokan azan subuh, tapi patokan di waktu itu. Ini sudah waktu ini, terus waktu kita setel pakai handphone, setelan satelit itu sudah betul, handphone jamnya sudah dibatulkan, ya sudah. Kalau perlu beli jam baru lah puasa. Ini jamnya kendor juga, akhirnya kadang-kadang sekarat ya, detiknya jalan sekarat, kadang maju lagi, mundur lagi, kadang kebablasan, kadang ketelatan. Dipastikan jamnya soheh, imsakiyahnya ready. Kalau sudah masuk, sekarang jam berapa? Subuhnya 4.42. Kalau udah 4.42 ya sudah. Nah biasanya imsak itu yang mengumumkan imsak biasanya kalau 4.42, 4.32 biasanya udah dihidupkan sirena ya Pak ya. Biasanya di kampung-kampung lah. Gitu ya. Itu 4.32 biasanya 10 menit sebelum subuh. Sebenarnya kita malah senang Pak, karena itu ada waktu untuk sikat gigi. Nanti ini ada sunah-sunah menyela-nyela gigi. Ada waktu sikat gigi, bahkan kalau bisa mandi, sehingga sholat subuh berjamaah. Ketika sampai di masjid, orang lihat kita lagi ngobrol, tahu-tahu sudah merdeka. Kenapa Pak merdeka? Itu giginya merah putih. Nggak seperti sikat gigi ternyata sholat subuh. Merdeka jadinya. Sholat subuh, sebelum sholat subuh kok kita mengikuti imsak itu bagus sekali. Tapi kalau di kota-kota sudah banyak enggak lah. Kalau di kampung-kampung masih ada imsak. Kadang hidupkan sirena. Tapi kalau kita baru bangun diteriakan imsak, kita bangun ya nggak apa-apa. Tapi wajib berhenti ketika nanti sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan baca Quran, bangun jam 2 terus kita tahajud, kita baca Al-Quran, kemudian kita masih ada waktu makan sedikit, kemudian sudah waktu imsak, sikat gigi, mandi, bersih-bersih, siap-siap sholat subuh. Jadi lebih seger. 50 ayat sekitar 15 menit atau 10 menit lah kalau sekarang biasa dipakai untuk imsak. Itu justru lebih bagus. Kalau imsak itu istilahnya ulama Indonesia itu adalah lampu kuning. Kalau hijau itu jalan, kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati. Itu maksudnya. Jadi imsak itu hati-hati, ikhtiar supaya lebih hati-hati, maka diberikan sirna imsak. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Nasi pecelnya sudah ditunggu. Masalah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di bulan Ramadan ini apakah kita boleh menjalankan sholat sunat tahajud misalnya Pak? Terus untuk sholat yang lainnya atau hanya tahajud aja? Kenapa dia ada pertanyaan boleh tahajud atau tidak? Karena tarawih kali. Iya. Karena sudah ditutup witir. Nah, gitu kan? Iya. Karena kan kok sholat tahajud ditanya boleh apa enggak gitu kan? Biasanya karena munculnya karena kan saya sudah sholat tarawih, apalagi di sini 20, lumayan pegel kan? 23. 23 lagi kan? Mau witir. Ya kalau tahajud sangat-sangat boleh, sangat boleh. Bangun nanti malam tahajud, gitu kan? Tapi namanya witir satu hari satu malam cukup sekali. Kalau sudah witir di sini nanti habis tahajud udah nggak usah witir lagi. Itu aja bedanya. Tahajud sangat dianjurkan. Kalau tasbih silahkan, nggak apa-apa. Justru malah yang mau menghidupkan qiyamul lail habis tarawih di sini sampai rumah baca Quran, targetkan khatam, nanti malam takbiran khatam, baca Quran. Kalau belum ngantuk juga ya sholat lagi apa-apa. Jadi witir itu bukan untuk menutup sholat kalau ditutup enggak. Tapi sebaiknya amal itu ditutup dengan witir. Tapi kalau setelah itu nggak bisa tidur mau sholat lagi nggak apa-apa, nggak ada larangan. Tapi sebaiknya terakhir kita sholat itu adalah witir, sebaiknya begitu. Jadi sangat dianjurkan Pak ya. Bedanya tahajud sama qiyamul lail ya. Kalau qiyamul lail itu umum, amalan apa saja sholat malam itu semua qiyamul lail. Tapi kalau tahajud harus sudah tidur. Orang dulu tuh tidurnya biasanya disenderkan kepalanya di tembok. Udah begitu udah tidur ini. Kalau disender, kenapa kok tidurnya disenderkan tembok? Supaya wudhunya nggak batal maksudnya. Jadi sudah dalam keadaan wudhu, senderin ke tembok begini, itu udah tidur. Dan tidurnya nggak membatalkan wudhunya, langsung sholat. Orang-orang dulu. Ada ulama saking supaya zikirnya terjaga dia bikin kolam, tengah-tengahnya dibikin satu tempat cukup hanya untuk sila dia sendiri. Jadi kalau ngantuk jebur masuk kolam, bangun lagi seger lagi, jebur masuk kolam. Kalau kita sebaliknya kan, dimana kasurnya yang paling enak supaya enak tidur, bantalnya harganya kalau perlu 500.000, bantal yang enak ya, supaya angker turun nih. Kalau kita malah pilih supaya tidur enak ya nggak apa-apa lah, supaya kalau apa namanya kualitas tidurnya enak ya harapannya supaya tahajudnya juga kualitasnya baik, tidurnya bagus awal, nanti malam jam 2 jam 3 bangun tahajud. Tapi kalau tidurnya pada isya sudah bagus, jam 2 bangun buang air kecil tidur lagi, nah ini yang gawat. Yang biasanya kesiangan itu sudah bangun jam 4 setengah 5 tidur lagi, itu wassalam. Nanti jam setengah 6 setengah 7 kaget, kagetnya pura-pura kaget. Padahal udah bangun tadi setengah 5 sebenarnya, udah bangun dan lihat jam jelas kok, tidur lagi ya. Masih astagfirullah kaget, kesiangan saya, alah ya hanu itu, bohong itu, bercanda ya. Kalau sudah bangun setengah 5 ya jangan tidur lagi. Apalagi kalau ditidurkan jam setengah 5 itu biasanya mimpinya mimpi sholat ya. Mimpinya kayaknya udah wudhu, udah sholat, bangun tidur, udah sholat belum ya? Belum lah, sholat. Nah, kita kan semakin tua ini kan underdeal kita kan semakin longgar, ya. Sering buang air kecil malam gitu kan, apalagi yang perokok itu kan alarm batuknya kan makin bagus itu kan. Nah, jadi kan itu jadi berkah untuk sholat tahajud. Jadi alarm gitu. Yang buang air kecil juga gitu, udah jam 3 ya, jangan tidur lagi. Gitu Pak ya. Ada lagi? Yeah. Kak, kalau lagi sahur mau minum gitu ya, terus azan gimana Kak? Yang di azan? Oh azan. Ditelan aja, nggak apa-apa ya? Atau lagi makan gitu, masih ada di mulut azan gitu? Ya kalau mazhab Imam Syafi'i memang batasannya itu waktu subuh. Iya. Waktu
subuh. Jadi makanya harus dikendorkan sebelumnya itu kita makan itu ya, karena kalau ditelan bisa batal puasa, Iya. kalau dibuang mubazir. Gimana? Kan bingung kan? Dilepeh mubazir, ditelan batal puasa. Lagi sih hangat kan buru-buru. Ya gimana ya? Makanya kalau udah telat, kalau sebelum tidur ya makan-makan kurma begitu, sehingga kalau kita telat bangun ya jangan sahur lagi. Kalau telat bangun sudah mau azan ya sudah siap-siap minum air putih. Kalau sudah kita lihat waktunya, makanya patokannya waktu. Kalau azan memang masjid kita sudah dimusyawarahkan tadi, kita misalnya di sini biasanya Pak Sulis ya, Iya. Pak Sulis, pokoknya kalau antum azan saya percaya sama antum, siap kata beliau. Sudah, kita serahkan sama beliau, tanggung jawab itu semua Papua Residen batal nggak batal puasa, Pak Sulis itu. Berat juga ya, Masya Allah, berat. Jadi kalau azan masuk berarti udah nggak boleh. Dikeluarin lagi ya dari mulut tuh. Pakai saya dikeluarin lagi bazir pula ya. Simpan buatan Airnya susu, yang diminum air susu beruang pula lagi. Mahal ya. Ya, mahal. Ya, gimana Pak? Ya, saya mau tanya mengenai Iya. sholat taraweh. Itu kan ada yang 11, ada yang 23, Iya. bahkan ada yang sampai 30. Benar. Ya. Saya nggak nanya yang benar yang mana. Yang saya mau ini, sepertinya sholat taraweh itu menekankan apa? Kuantitas, yaitu rakaatnya, atau kualitasnya, yaitu khusyuknya. Karena dua itu bertentangan ya Pak Ustaz ya. Semakin banyak rakaatnya semakin nggak khusyuk. Kalau menurut saya. Apalagi asam urat bunga, asam urat, suasana panas, kan udah itu pasti udah. Tinggal milih aja Pak, nanti Pak yang mana masjidnya. Sunnah ini Kalau 8 ya. ya betul tadi kan dimulai bukan masalah benar tidak benar, karena ini kan sudah masalah klasik betul dari Indonesia. Kalau mau ikut Masjidil Haram ya sampai sekarang mereka 23 sampai 20 atau 20. Tapi kan kalau kita hitung-hitungan angka, kalau 20 ya sudah termasuk 11, kalau 11 belum tentu masuk 20 gitu kalau hitungan angka kan. Kalau yang ngelakuin 20 dia berkeyakinan 11 ya ikut 11, tapi kalau kita ngelakuin 11 yang 20 kasihan mau sholat di mana dia kan gitu. Maksudnya kalau kita lakuin 20 di sini, yang 11 yang mau mundur dipersilahkan. Saya bahkan pernah sholat ya di masjid yang luar biasa. Jadi ketika 20, ketika 11, 8 ya belum witir, ketika 8 yang 8 mundur Pak, mundur aja nggak pergi. Mungkin ngopi tapi jangan ngobrol nggak berisik dia, ngobrol di belakang, di depan dan di belakang. Terus yang 20 maju, yang 20 maju. Nanti yang sholat witir imamnya yang 8 itu Pak, karena mereka yang ngimamin witir, jadi ditunggu sama dia, menghormati jemaah. Nanti salamannya tetap bareng. Ya, saya mau tanyain mengenai kekhusyuan itu Pak Ustaz. Ya kalau kan masing-masing. Lebih baik kan. Kekhusyuan dan yang diterima sama Allah Khusyuknya dulu. itu memang Allah, otoritas Allah yang menerima. Kalau kita melihat masalah mujahadah, kadang-kadang Allah menilai dengan mujahadahnya. Mungkin mujahadah keringetan capeknya. Khusyuk itu kan, apalagi kita akhir zaman ini untuk tingkatan yang sangat khusyuk ya susah lah ya. Allahu Akbar, ingat kunci rumah udah dikunci, beras besok ada apa enggak. Jadi sampai Imam Hanafi itu orang nanya kuncinya mana, hilang di mana, amalannya apa? Sholat. Kalau kamu sholat nanti setan akan mengingatkan perkara-perkara yang tadi kamu lakukan. Begitu sholat dia benar ingat kuncinya taruh di mana. Oh di situ katanya. Nah, memang nggak khusus, susah untuk khusus. Minimalnya memang kita itu menggugurkan kewajiban sholat. Tapi kalau untuk khusyuk sulit. Jadi kalau untuk 20 jadi kan Ya kalau kebanyakan kayaknya gini-gini aja sujud kayak olahraga aja.
nular gitu. Iya, yang 23 ikut 8, 11. Ya, itu memang pendapat klasik lah, yang 8 apa namanya lebih baik 8 lebih khusyuk. Ya lebih baik sebenarnya kalau mau dibilang lebih baik 20 tapi khusyuk gitu. Lebih baik 20 tapi khusyuk. Tapi ya yang 8 pengennya ringan, mungkin kolak menunggu di rumah sangat singkat. Kapan lagi sebenarnya mau sholat lama-lama kecuali di bulan suci Ramadan ya. Tetapi kalau memang tingkatan kita yang kita sendiri itu khusyuknya cuma sampai 8 ya mau mundur apa. Tapi jangan sekali-kali kita suuzon sama yang lain, mungkin mereka khusyuk. Tapi kecuali yang sholat-sholat memang yang power cepat itu Pak ya. Itu Masya Allah. Itu malaikat juga mungkin udah getar ya, apa nggak nampak ya. Kesel juga, ngadep Allah kok gusok-gusok. Memang kalau secara fikihnya sah itu. Karena kan untuk tumakninah sholat itu kan minimal seumur mengucapkan Subhanallah. Jadi Subhanallah cukup, Subhanallah gitu doang. Jadi nggak ada baca-bacaan sama sekali. Nah itu baru Pak tuh capek tuh Pak, begitu tuh Pak. Nggak baca Itu capek itu, jangan itu dibuka begitu. Soalnya alhamdulillah tahadus binikmah itu kami di Tenggoro. Bapak mau yang mana tersedia di sana menunya. Sampai masuk TV One tuh biasanya puasa. Semalam 30 juz ada. Setiap malam. Bukan 1 juz setiap malam, 30 juz. Jadi ini jemaah 30 juz, ini jemaah 15 juz, ini jemaah 10 juz, ini jemaah 5 juz, ada semua. Kalau yang nggak kuat yang minimal di situ terawihnya 1 juz. Setelah kampung Tenggoro itu masjid-masjidnya semua minimal 1 malam 1 juz, nggak ada yang selain itu. Nggak ada yang di bawah 1 juz. Kalau udah agak kampung selain kampung Tenggoro sana ya ada. Saya pernah sholat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Enak ya kalau gitu nun atau kof ada. Ya emang surat itu satu surat, kof itu satu surat, bukan satu huruf. Satu huruf dan satu surat nilainya. Satu ayat ya, untuk satu ayat Pak. Nah, makanya kalau di sana menu-menu begitu sudah banyak. Kalau 30 juz ya sampai subuh. Artinya mereka khusyuk atau tidak ya? Mereka latihan untuk bermujahadah, menghabiskan waktu untuk sholat dan Quran. Kita usaha untuk itu aja. Itu Pak ya. Insya Allah kalau kita nggak kuat ya mundur, kita sempurnakan di rumah. Ada lagi? Ya Pak. Mengenai waktu mensegerakan, itu ada batasan nggak berapa menit gitu, soalnya di sini tuh adzan kadang-kadang nggak sesuai sama yang ini, beda-beda 1 menit 2 menit. Apa kita itu yang cepat sebenarnya kan misalnya belum masuk waktu maghrib, sementara kan kita mau yang cepat itu adzan terus makan kan segera itu bagaimana? Iya, waktu maghrib tetap tadi ya patokannya itu bukan waktu azan ya. Itu yang paling simpel begini aja. Bukan sahur itu terakhirnya waktu, bukan azan subuh, buka puasa bukan azan maghrib gitu. Itu yang paling simpel memahaminya. Tapi waktunya masuk maghrib. Jadi patokannya bukan azan. Kalau satu kampung itu nanti nggak bisa azan gimana? Orang baru masuk Islam satu kampung, belum ada yang bisa azan. Terus dia puasa gimana caranya itu nggak ada yang azan? Nah, makanya waktunya masuk maghrib. Kalau sekarang udah canggih lah, jam-jam yang sudah ditentukan sama Departemen Agama kita itu sudah waktu masuk maghrib atau imsakiyah itu jam berapa sekarang? Kalau di imsakiyahnya jam segini betul? 14 32 kalau misalnya 34 ini apa namanya buka tadi didahulukan segerakan berarti buka kan? Ya segera. Segerakan buka berapa sekarang? 14 betul? 34 ya 14 atau 15? apa ini? Imsakiyah ya? Maghrib Ya. 14 Ya itu patokannya. Kalau azan memang kadang-kadang dia buka dulu baru azan.
Enggak, maksudnya itu kalau yang kan ada enggak sama itu enggak. Satu masjid itu ada yang 2 menit sampai 2 menit itu. Iya. Apakah kita menunggu apa yang percayaan kita kan misalkan 14, sementara yang masjid lain 12. Itu apakah kita nunggu apa Kalau kita yakinnya ini aja Pak, segerakan. lihat yang Ya, imsakiyah kita aja, bukan yang ikut adzan yang nggak usah. orang lain. Nggak usah. Jam di rumah cepetin dikit. Jadi muazinnya ini buka dulu ya sebelum adzan itu. Karena mereka rata-rata kan muazinnya itu buka dulu. Begitu masuk azan, waktu maghrib mereka buka dulu, baru azan. Nah kalau dia bukanya pakai kolak kan lumayan juga. Kita yang lapar di rumah. Yang muazin udah azan. Nah, makanya sekali-sekali diintai juga Pak Sulis nih kan. Nah, Pak Sulis ya, supaya ini ya bukanya jangan cukup seteguk dulu lah. Habis itu baru doa. Kalau patokan di waktu Ya pakai waktu imsakiyah itu aja baru dia yakin bahwa pas itu jamnya. Ya ikut aja. Yang imsakiyah Tangerang itu. Jangan imsakiyah Surabaya. Ya. pas waktu makhluk. Ya kita lakukan. Gak apa-apa. Gak usah nunggu azan. Makanya tadi mudahnya patokannya masuknya waktu maghrib, bukan azan maghrib, bukan. Karena disegerakan di sunnah. Gitu. Ini kadang-kadang kan kalau melihat Google waktu azan maghrib ternyata imsakiyah Surabaya, beda. Imsakiyah Depok sama kita aja udah beda mana. Beda beberapa menit ya. Jadi yang Tangerang, imsakiyah Tangerang, nah itu udah banyak disebarkan. Nah, insya Allah waktu di jam di rumah kita cocokkan dengan handphone itu insya Allah sudah akurat ya. Handphone itu kan pakai jam satelit itu, pakai yang otomatis, langsung pakai jam dicocokkan udah Bismillah. Jamnya juga diganti jam yang baru supaya nggak ragu-ragu. Masuk jam 6:14, azan nggak azan, buka udah nggak apa-apa. Segera. Allahumma laka sumtu. Tunggu azan nanti yang azannya lupa. Kadang-kadang azannya mencet mic-nya, kabelnya lagi copot atau macam-macam ya kan? Kendala azan kadang-kadang susah. Lagi? Ini kan salah dari Mumpung nggak pakai nasi pecel ya. lagi terapi tentang Renang. renang itu membatalkan puasa atau membatalkan renangnya memang tidak doang ya waktu yang Oh, nah, kalau renangnya sambil minum 2 galon enggak jalannya jalan bukan jalan Kan nggak sengaja, apa-apa. Ya sebenarnya kan kalau masalah makruh itu kan kalau menjeger-jegerkan diri aja. Kalau cuma renang memang ada terapi, memang ada keperluan maslahat, kan beda-beda. Nggak tahu yang renang itu apa ya? Ya, untuk pengobatan, iya pengobatan nggak apa-apa. Ini kalau tiba-tiba Bang Yogi berenang gitu kan nggak ada, itu yang bikin curiga kita kan ada apa ini? Iya, alasannya gimana tuh? nggak apa-apa. Ada udang kali. Kayak Iya. Jangan nyaur dan jangan kentut. Sebagian ulama mengatakan kalau kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Iya, karena dia habis ngeluarin gas, dia nyedot. Kalau buang air itu gimana dulu? Jangan. Bukan masalah batal puasa, nggak boleh. nggak boleh sama punya orang. Kalau benar kan jadi komentar. Iya, mentang-mentang 20 dikencingin sama bapak. Giginya terlalu tajam. Kasihan yang lain lah. Ya kan? Kencing agak setengah liter nggak apa-apa. Cukup, ada lagi? Kalau pas buka, pas azan, sudah azan, kita dengerin azan dulu atau kita langsung berbuka aja? Berbuka langsung. Karena tadi patokannya simpelnya tadi waktu masuk. Bukan Jadi berbuka. harus selesai Azan dulu. Muazinnya udah Silakan. makan duluan. Muazinnya udah minum tadi itu. Dan tertibnya doa azan itu tertibnya doa buka itu kan sebenarnya buka dulu baru doa. Iya. Itu sebenarnya.
Jadi yang banyak kita salah sekarang, kita Allahumma lakasumtu dulu baru makan. Sebenarnya bismillah makan dulu baru Allahumma lakasumtu. Atau dengan doa-doa yang lainnya. Kan dengan mah itu disuruh doa dulu karena Iya, pembacaan Bismillah doanya, Pak. Bismillah doanya aja. itu memang apa namanya? Bismillah, contohnya minum. makan. Karena artinya itu sebenarnya doa mensyukuri ketika sudah makan. Jadi syukur sudah makan gitu. Alhamdulillah ya Allah saya sudah berbuka puasa. Udah buka. Kalau belum, iya. Ya, buka dulu baru doa baru makan gitu Pak. Jadi Bismillah makan. Batalin dulu. Batalin dulu baru doa Allah. Baru makan lagi. Iya, timun suri udah nunggu soalnya. Praktekinnya susah ini kalau dikasih sama ya. Setelah praktek saya kadang-kadang lupa juga kalau masak kesutu kan udah biasa dari kecil. Ya udah biasa dari kecil Allahu Akbar Allah malah kesutu gitu. Nah itu memang harus dilatih Pak, harus dilatih. Jadi Bismillah ambil korma makan baru Allah malah kesutu, pembika aman atau doa-doa yang lain dan doa yang lainnya itu sangat-sangat makbul, nggak ada halangan, nggak ada sakit orang yang buka puasa, sangat makbul. Angkat tangan dulu doa walaupun sambil ngiri kolak gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Cukup Pak ya. Jangan sampai ke bawah mimpi nanti nggak jadi nanya. Cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ngaji kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.